Mariam tidak tahu perlakuan apapun itu, semua perlakuan Mariam terima gitu. Mariam dihujat, dimaki-maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwah fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten terbaru dari kami. Ikhwafillah, kali ini kita akan mereaction sebuah video seorang mu'alaf dari Kalimantan yang kita bahas ini, dimana dia sampai dilumurin lembak babi karena memilih sebagai jalan hidup sebagai mu'alaf. Dia dicaci, dimaki, hujatan dan sebagainya. Ya Allah, sangat sedih kita melihat keadaan dia menjadi mu'alaf seperti itu. Saya kira perlu kita bahas, nanti kita akan komentari. Baik, kita simak sama-sama ya videonya ya. Nanti di akhir kita akan komentari seperti apa pengakuan dari mu'alaf ini setelah menjadi mu'alaf, difitnah, disiksa, dihina, dicaci, bahkan diluburi lemak babi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita sama-sama dengar ya. Buat Mariam masih sakit hati, buat Mariam masih kesal, buat Mariam masih dendam. Jujur, Mariam masih dendam sama semuanya. Saat itu tuh jilbab Mariam dibuka. Mariam udah pakai jilbab Mariam dibuka. Mariam nggak tahu apa aja yang udah ditumpahkan ke tubuh Mariam. Maaf, itu lemak babi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ditumpahkan ke Mariam. Air apapun nggak tahu. Mariam nggak tahu. Mariam, ya Allah, Mariam ikhlas ya teman. Cuma satu yang Mariam peganglah, Allah wala quwata illa billah. Gak ada kekuatan lebih besar dari kekuatan Allah, dan gak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah gitu. Jadi kalau udah sesuatu itu terjadi, berarti itu Allah kehendaki. Meskipun pakaian udah gak layak lagi, udah semua kotoran daging itu tuh terlempar ke muka Mariam, terlempar ke tubuh Mariam. Mariam cuma ikhlas. Ya Allah, kalau saat ini ajal hamba datang, hamba udah ikhlas. Jadi semenjak dari itu Mariam tidak tahu perlakuan apapun itu, semua perlakuan Mariam terima gitu. Mariam dihujat, dimaki-maki, dilempari daging, dicurahkan lemak, apapun itu Mariam cuma ikhlas. Ya Allah, Mariam pasti kuat kok. Mariam terima cobaan ini, Mariam pasti kuat kok. Mariam tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu kan, kayak ngomong-ngomong sendiri. Di situ awalnya Mariam dibilang gila. Mariam ingat, Mariam senyum, Mariam apa tuh? Itu pertama gosipnya Mariam dibilang gila. Kedua, Mariam dihipnotis masuk Islam. Ketiga, Mariam dapat pengaruh dari kawan-kawan, bahkan itu cowok. Katanya Mariam itu dapat pengaruh dari cowok. Dibilang dicuci otaknya lah sama kawan-kawan. Dibilang apapun itu bentuk penghinaan, dan itu yang tersebar keluar. Kalau dihitung saat itu manusia ada ratusan kali. Salah satunya Jepri ada di situ. Karena dikerja di kafe itu. Sampai saat itu Mariam kecewa sama salah satu. Mariam diperlakukan tidak layak. Kok mama diam? Kok bapak diam? Ada bapak kadang Mariam dicaci maki, bapak langsung meluk, ada. Cuma tuh bagi Mariam tuh tidak bisa ngobatin kekecewaan Mariam sama mereka sih. Abang cuma bisa diam. Maksudnya Mariam coba pikirin, ini mak, pak, ini anakmu loh, diperlakukan tidak wajar, dihina habis-habisan, diperlakukan tidak layak. Bapak mama kemana? Kok nak ngebelain abang saudara kandung Mariam gitu kan? Abang kemana? Ada yang udah dicaci loh,
adekmu dimaki-maki loh. Adekmu diperlakukan tidak layak loh. Abang kemana? Saat itu mereka diam. Orang-orang luar yang bagi Maryam, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka yang sok-sokan tahu permasalahan Maryam. Sampai saat ini Maryam ingat siapa-siapa mereka, dan jujur Maryam masih dendam sama mereka. Maryam masih nyimpan rasa sakit hati yang mendalam sama mereka. Maksud Maryam nih, kalian tidak tahu apa-apa tentang aku, kalian tidak kenal aku, kalian tidak tahu dirinya aku, tapi kok kalian mudah ngejudge gitu kan. Kalian orang-orang pintar semua loh. Kalian orang-orang, bukan orang-orang bodoh. Kalian tuh orang-orang yang terpandang. Kalian orang-orang yang kedudukannya di atas dari rakyat-rakyat biasa. Tapi kok kalian kemakan hoak. Tapi kok kalian kepancing omongan-omongan orang yang tidak penting. Ikhwafillah itulah tadi pengakuan seorang mu'alaf ya, pengakuan seorang mu'alaf dari Kalimantan ya. Ukhti ini bernama Maryam ya, dari Kalimantan. Namanya sama dengan ibunda Nabi Isa alaihissalam, salah satu nabi yang kita imani, yang kita percaya bahwa Nabi Isa adalah nabi, salah satu nabi dari Allah Subhanahu wa taala, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maryam ini ya kebetulan namanya sama ya dengan ibunda Nabi Isa alaihissalam, bahwa dan Maryam ini Masya Allah sama-sama disiksa, sama-sama dihina. Ibunda Maryam juga, Maryam Nabi Isa, ibunda Nabi Isa juga disiksa waktu itu, dituduh berzina ya dan sebagainya. Nah, sama dengan Maryam dari Kalimantan ini, karena memutuskan menjadi mu'alaf dia akhirnya dari keluarga sikapnya seperti itu. Kita banyak mendengar dari berbagai kisah-kisah mu'alaf. Setelah memutuskan mu'alaf, ada yang disiksa, dihina, dicaci, bahkan tidak diakui sebagai keluarganya, bahkan dihapus dari hak-hak warisnya ya. Tapi tetaplah bersabar ya wahai ukhti Maryam, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi semua orang muslim ya. Insyaallah semua ini adalah ujian. Tunjukkan pada adab yang baik pada mereka orang-orang yang non muslim, kita bahwa kita ini orang baik ya. Untuk masalah dendam, hapuskan, maafkan mereka, karena dendam itu adalah salah satu penyakit hati yang tidak perlu kita pelihara, karena dendam akan menimbulkan dendam yang lain. Maafkan, itu membuat kita menjadi lega ya. Baik, dari segi syariat Islam, berbahagialah wahai ukhti Maryam sudah masuk agama Islam. Karena kenapa? Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat Nabi Muhammad SAW, semua orang muslim akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Qila ya Rasulullah. Qala, ini para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, man aba ya Rasulullah? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Orang yang tidak mau masuk surga adalah orang yang tidak taat, yang tidak mau beragama Islam, tidak taat kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagialah terhadap diri kita semua, diri kita sendiri ketika memeluk agama Islam, maka insya Allah kita sudah dijamin masuk surga. Lalu bagaimana kalau kita berdosa? Ya, kalau berdosa ada prosesnya di akhirat ya, walaupun ada prosesnya, setelah diproses baru akan masuk ke surga setelah melalui proses. Baik. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, idza habballahu 'abdan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka akan diberikan ujian. Jadi, kita sebagai orang muslim ketika diuji, itu adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita sabar, lulus dengan ujian itu, maka di balik ujian itu ada kebahagiaan yang dahsyat. Seperti seorang PNS, misalkan ya, kita susah payah ujian dan sebagainya. Nah, kalau kita lulus, itu kebahagiaan, rezekinya Masya Allah melimpah. Seperti itulah kehidupan kita. Ketika Allah menguji kita, maka kita lulus, sabar, maka di balik itu ada kebahagiaan yang sangat dahsyat. Karena ujian adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Sekira seperti itu ya.
Makanya saran saya sebagai kita orang muslim, ketika kita melihat orang mu'alaf, kita harus kuatkan hati dia. Hibur dia, bawa ke pengajian. Makanya seorang mu'alaf itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 asnaf yang harus menerima zakat. Pertama ada orang miskin, kemudian ada orang fakir, kemudian ada fisabilillah, kemudian ada orang mu'alaf. Ketika ada orang mu'alaf, baik orang kaya ataupun orang miskin, dia masuk maka dia berhak menerima zakat. Ya seperti itu, karena banyak seperti yang kisah-kisah yang kita dengar tadi itu, banyak yang mendapat penghinaan, cacian dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan ukhti Maryam dan mu'alaf lain hatinya tetap istiqamah, teguh menghadapi ujian ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Baik, akhirul kalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.